Teman-teman, sekarang udah hari selanjutnya tanggal 25. Jadi kemarin itu habis event di Colomadu, dari kita nggak sempet sama sekali pegang kamera lagi. Kamera juga baterainya habis dua-duanya dari cadangannya. Jadi mungkin aku mau rekap aja ya. Dimulai dari tanggal berarti kita tanggal 18. Tanggal 18 itu kita udah mulai preparation semuanya di kantor, seragam, fan kit dan lain semuanya udah kita semuanya preparing di kantor. Jadi kita baru aja beli banyak seragam. Beli apa aja sih? Jadi kita baru pengadaan seragam baru. Ada kimono. Kimono, ada kebaya. Ini kebayanya Dian Sastro yang ada di film ini. Kebayanya Dian Sastro yang di gadis tembakau, gadis kretek, sama mirip-mirip kayak gitu. Terus di sana juga ada batik baru. Sekarang kita review dalam lemarinya. Kita punya koleksi seragam jas abu-abu. Jas abu-abu. Ada outer warna merah, outer ala folk. Kenapa WO selalu kayak gini looknya? Ini yang baru, kimono baru, ada batik baru juga. Batiknya, ini yang cowok, batik cowok. Kita lihat, cek outfit. Anjay, batik kayak gini lah. Tadinya mau beli batik Chelsea yang murah, beli batik MU yang murah, cuman MU kalah. Yang buat cewek. Terus di sebelah sini, ini di bawah ada kain asojar, kain-kain yang gitu. Ada outer yang kita beli baru pakai sekali doang dari pertama beli. Ada batik lagi. Sebelah sini, nah ini outer yang kita bilang kita cuma satu kali pakai. Dan ini kebaya yang kayak gini tadi, bawahannya pakai batik kayak gitu. Itu calon mantan. Jadi buat kamu kalau misalnya pengen request nya pakai baju apa, boleh banget, nanti request aja. Mas aku kemarin lihat pakai baju ini kayak gini, silahkan. Terus kalau pengen tahu hasilnya pas dipakai kayak gimana, kamu nanti bisa cek video-video selanjutnya. Terus tanggal 19-nya kita ada siraman di di Ayam Jawa Village. Ada siraman sama Bidadari. Siraman yang videonya udah tayang di sini, mau bisa cek. Jadi siraman itu kita jangkap dimulai dari awal sampai akhir. Malamnya Bidadari ini ya, aku pindah ke Sarkara Hall untuk loading in. Jangan mantan, sekarang aku udah ada di Sarkara Hall, sekarang lagi loading buat acara tanggal 20. Sekarang jam 7.15. Kita loading panggung, kursi, dekorasi dan lain sebagainya. Jadi emang lagi hektik-hektiknya banget. Mau tahu kayak apa proses kita loading, ikutin terus videonya. Jadi teman-teman Jadi teman-teman, Sarkara Hall ini lokasinya ada di area komplek The Colomadu. Jadi depan itu Sugar Eatery, sama depannya lagi sana itu area pabrik gula Colomadu. Tempatnya dari pintu masuk area Colomadu itu masuk, nanti depan pabrik belok kanan yang paling ujung sebelah sini. Itu Sarkara Hall. Kita cek ke dalam yuk, ada apa aja. Nah, ini area dalamnya dari Sarkara Hall. Gedung ini sebenarnya mampu, terakhir kita event di sini bisa muat 1.600 tamu. Itu masih longgar. Jadi emang jarak gangnya ini masih longgar banget. Terus space duduknya
gak enak, masih bisa selonjor, gak yang deg-degan. Dan ini kita cuma tata 700 karena memang space-nya habis di panggung entertain. Nah, space-nya habis di panggung entertain ini karena memang panggung entertain ini kita ambil panjangnya bukan ke samping tapi ke depan sebelah sini karena memang besok mau ada gestar Woro Widowati. Jadi kita ambil ke tengah biar apa? Biar Woro masih bisa dapat kiri kanannya, masih bisa kelihatan dari seluruh area tamu kayak gitu. Itu terus nanti di belakang FOH-nya di belakang di area depan. Ini kursi penataannya kurang lebih kemarin 800. Jadi makanya longgar banget karena gedungnya memang mampu muat 1200. Dari pintu masuk ke dekor itu kurang lebih 40-an meter. Nah, dekorasinya kita pakai 12 meter. Kita pakai dekorasi dari DND Decoration, kamu bisa cek Instagramnya di bawah. Terus bunganya kita pakai artificial mix fresh flower. Jadi tone warnanya memang tone pastel kayak gini. Dan dicampur mungkin bunga-bunga segar warna hijau-hijau kayak gini. Di belakang juga masih banyak bunganya. Dan masih banyak hiasan-hiasannya. Biasanya nanti kalau kamu order dari kita, nanti kita bikinin board, kita sesuaiin keinginannya sama kayak kamu kayak gimana. Ini bunganya masih banyak di belakang. Tinggi panggungnya kurang lebih gimana ya? Segini. 1 meteran tingginya. Jadi lumayan juga ya. Ini 12 meter. Tinggi ke atasnya kurang lebih 3 meter, 3,5 meter. Dan jalannya nanti pakai full melamin. Ini posisi masih belum pasang, jadi kalau kamu penasaran kayak gimana bentuknya, itu ikutin terus videonya. Nah, sekarang kita ada di aula samping. Jadi kalau itu ada pintu masuk, di depan itu ada pintu masuk. Itu pintu masuk dari dalam tadi tembusnya ke sini. Ini bisa nampung sampai 600 tamu, bahkan lebih. Makanya kita bilang di gedung ini bisa nampung lebih dari 1000 sampai 1600 tamu. Cuman karena tamu kita besok hanya 800, makanya kita kosongkan area sini. Jadi besok ada area transit buat sarapan di sebelah sana. Sama sementara untuk drop barang-barang perabotan dari si catering. Nah, teman-teman kalau mau pakai gedung ini untuk cateringnya kita harus nambah tenda lagi. Nah, kita harus nambah tenda kayak gini. Jadi biar apa? Karena area dapur kotor, area masak-masak dia boleh di dalam gedung sini. Jadi harus pakai area luar untuk dapur kotornya. Sekarang kita cek ke area ruang rias. Nah, sekarang kita cek di ruang rias. Ruang riasnya lebar banget teman-teman, luas banget ini. Ini apapun luas. Ini kita tambahin meja 1. Ada kaca besar di sebelah sini. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ruangan lagi yang bisa dipakai untuk rias seperti itu. Misalnya, kita cek di sini. Misi. Oh, ini untuk ruang ganti baju. Dia memang sempit kayak gini. Nah, untuk ganti baju, terus ini ada ruang make up, biasanya ruang untuk keluarga dan tamu. Ada tulisannya, ada kacanya juga, tapi belum ada kamar mandinya. Kita pindah ke ruangan satunya. Di sini ada ruang rias lagi, tapi belum ada kamar mandi. Biasanya untuk pengantin pria dan keluarga, tapi sudah ada AC-nya. Jadi ruang ketiga, cek ruang keempat. Nah, ini yang keempat. Ini juga sudah ada AC, tapi belum ada kamar mandi dan ada 2 cermin. Jadi buat keluarga atau pengantin pria biasanya. Silahkan nanti didiskusikan dengan WO-nya masing-masing. Nah, oh sorry, kamar mandi di luar. Berarti emang ruang rias nggak ada kamar mandi. Kamar mandinya di sini. Lampunya mana? Lampunya di.
Ya. Nah, tidak ada lampunya. Kita belum nemu saklarnya, tapi atasnya lampunya nyala. Kamar mandinya ada 2 toiletnya. Kelihatan gak sih? Enggak lah ya. Noise aja. Ada 2 kloset. Nah, tuh di ruang tengah ini sudah pakai AC sentral. Jadi, kamu riasnya sudah bisa nyaman. Sekarang kita cek kamar mandinya. Masuk ke area kamar mandi, teman-teman. Kamar mandinya luas banget. Luas banget. Ini kamar mandi untuk perempuan di sebelah sini. Nah, lebih kayak gitu dan bersih ya. Kalau pria, laki-laki paling ujung masuk. Dah, luas dan banyak ya. Jadi urinoirnya kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 urinoir. Klosetnya, oh ini ruang mandi rusak kayaknya. Klosetnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan wastafelnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi dipastikan tamu nggak bakal antri dan bersih ya. Besok ada petugas kebersihannya biasanya. Dan tamu nggak perlu antri lagi. Nah, kemarin yang komen episode 1 isinya mukaku nih, nggak ada mukaku sekarang. Enak kan? Ada badanku. Itu untuk toiletnya. Foto vlog ya. Nah, set ini ya tuh. Ngeri ya. Sekarang kita mau ngecek Besali Cafe, jadi ruang transitnya. Warawidaya. Yuk, tuan mas. Terus. Jadi ruang transitnya Warawidawati. Let's go. Ini kayak jauh banget. Lalu di sini ada kafe. Ini tidak outdoor, tapi tidak indoor. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil muter teman-teman. Oh, ini loh ditutup. Nah, sebelah kanan itu ada museum. Nyangkut. Sebelah kanan ini museum di Colomadu. Jadi area ramah di belakang museum di Colomadu. Ini di kanan mas. Kita belok kanan. Ya bisa jauh John. Jauh sekali. Besali Cafe di mana? Di area stasiun, museum di belok kanan. Ini PS. Iki lho wis ra ono kafe. Ra ono deh. Mending kita tanya. Let's go. WC. Kita tanya let's go. Belakang orang di Talang 17. Itu ketemu wira-wira keluar. Oh, dalam area museum ya? Tadi ada sudah tadi. Sebelah ini. Oh, lewatnya sebelah situ. Soalnya kan dari WO, buat acara besok itu kan ada gestar dari Mbak Dewi itu ngarahin transitnya Besali. Sebelah itu loh. Oh, Suga tuh. Oh, bisa kita cek sekarang atau? Masih ada orangnya. Masih ada orang. Oh, ya udah, makasih ya, Pak ya. Mbak Dewinya masih di sana, Pak. Enggak ketemu ya, Pak. Tadi masuk ke sana. Masuk Besali. Masuk. Oh ya, makasih ya, Pak ya.
Ada motor-motor parkiran karyawan di situ. Oh, di situ. Oke, makasih. Utaranya Sarkara ada pintu kayu. Oke. Dari posisi. Let's go. Ternyata. Ini ternyata dibonceng yang gue keren gue rasanya meh ambruk. Menjengkang ini rasanya. Ini adalah motor untuk pacaran sebenarnya. Jalannya pelan-pelan soalnya. Memang. Kenapa saya tidak ganti motor? Biar so sweet. Makanya ini gini. Terus nempel itu. Kena auto nempel. Direkam. Maksudnya nempel itu nanti sampai pelaminan. Sampai pelaminan. Amin. Udah, kita lanjut di Besli Cafe. Tuh. Jadi kita udah ada di Besli Cafe. Jadi area Sarkara Hall itu ada kafenya, kurang lebih bentuknya kayak gini. Nah, besok transitnya dari Gestar kurang lebih di sini. Masih enak, nyaman, oke, luas. Ya, semoga lancar semuanya. Halo Kalimantan, sekarang jam 9 pagi. Kita baru selesai akad dan mau lanjut acara adat Panggih. Habis ini adat Panggih kayak gimana, lihat aja keseruannya. Habis itu kita nanti mungkin akan dipegang nggak sama aku, ada timku yang megang. Nanti kita lihat ada Woro Widowati, mau tau kayak apa keseruannya, ikutin terus. Oke calon mantan, sekarang aku lagi ada di FOH, lagi di sound system, jatah ngeplay gending. Jadi kalau prosesi adat Jawa itu memang harus ada play gending-gendingnya kayak gitu. Nah, kita ada standby, MC sudah mulai pembukaan. Nanti kita lihat prosesinya dari sudut pandang FOH sini aja ya, gak usah deket-deket. Nah, ini baru prosesi mapak kembar mayang, kelihatan ya. Ingkang badhe abuka dalanipun tematen putri dari Jegoro Ayu ingkang Prapitan Putri saking sasana pati Kepasuwani tumuju wonten ing sasana Putra Sirinagara. Lagi yuk jalan orang kudu iki pose to. Salajengipun tematen putri rawuhipun tematen putri kasebut ibu Sunati saha ibu Ati Erina. Lampai persahyan sakramenti tambahi dono pangestu dumateng tematen putri ingkang sampun pinjit tumuju wonten ing sasana padan. Dengan temankan bahwa eko tugarto tadi negara pemimpin ibu RT Kronya Sabun kudu atau masalah Padahal kalau dulu teman aku kepada dari Jepang lolos dulu itu teman aku. Berikutnya langsung event, pagi akad nikah, habis akad nikah dilanjut dengan adat Jawa, habis adat Jawa lanjut ke
Resepsi nasional, ada gestar, lainnya pecah, seru. Halo, sedang apa? Sedang apa? Ini bawa apa kak? Bawa apa kak? Terus, nah habis itu kamera udah off, nggak sempat kepegang lagi. Padahal tanggal 21 itu kita hektik-hektiknya. Jadi tanggal 21 Juni kemarin itu berarti kita ada sekitar 6 event. Oh sebelumnya tanggal 20 juga kita ada 2 event. Ada resepsi, ada siraman di Karanganyar. Tanggal 21-nya ada sekitar 5 atau 6, aku lupa. Cuma 6 atau 6 aku megang pagi di Alana, di Hotel Alana pagi, dengan acaranya simple, ada Jawa kayak biasa resepsi. Cuma memang yang jadi notice utama adalah tamu VIP-nya banyak banget, mulai dari bahkan sampai Gubernur Jateng juga diundang kayak gitu. Terus pindah ke sore harinya, aku megang akad intimate. Pagi berarti kita handle 3, ada pemberkatan di Karanganyar 1, di Paragon 1, sama resepsi, akad nikah dan resepsi, Jalana, akad nikah dan resepsi di Jawa. Sorenya pindah ke Lor-In. Sore itu kita ada 2, satu di Lor-In, satunya di Lor-In ada akad nikah dan madu Jawa. Itu nanti lanjut ke prosesi resepsi malam intimate. Kebetulan aku sendiri yang megang, tapi memang sama sekali nggak bisa mendokumentasikan karena udah hektik banget. Terus juga 21 sore ada di Grandis akad nikah intimate, tamunya 100 orang, long table. Terus malamnya ada di resepsi Lor-In sama di Ramada. Sebenarnya kita itu satu hari cuma maksimal 4, cuman kemarin karena memang yang kita pikir 4 estimasinya salah, jadi kayak yang di Karanganyar yang resepsi Ramada malam, kita mikirnya malam, ternyata pemberkatannya pagi kayak gitu. Jadi memang kemarin dari kita sendiri masih banyak evaluasi yang harus diperbaiki lah dari kami untuk manajemen dan timnya. Terus 21 malam selesai, aku lagi closing ke Grandis karena tanggal 22-nya ada intimate wedding lagi di Tekiat di Grandis. Jadi 22 pagi itu Tekiat, akad nikah di Tekiat pagi, kemudian resepsi sore di Grandis kayak gitu. Yang jadi kendala di kemarin memang mereka ya memang agak meleset, yang harusnya jadi sudah masuk musim kemarau prediksi kita dengan bulan-bulan Juni yang selesai itu, ternyata kemarin beberapa kali sempat hujan, sempat mendung. Jadi mulai agak overthinking, agak khawatir juga. Tapi alhamdulillah untungnya juga ternyata kita malah dapat mendung, jadi nggak yang terlalu panas nanti sore, karena beberapa teman-teman pengantin juga kayaknya, Mas gimana, panas nggak ya? Mas gimana? Tapi itu lagi, kalau memang mau order lebih baik panas daripada hujan. Tapi alhamdulillah memang kalau yang lebih mendukung panas, dan jadi nggak yang hujan tapi juga nggak terlalu panas kayak gitu. Terus sempat balik ke kantor buat prepare sertifikat dan lain sebagainya. Lanjut 23-nya kita megang akad nikah di Masjid Syekh Zayed pagi, kemudian malamnya resepsi di Wisma Colomadu. Jadi serunya, yang perlu aku ceritain, serunya kemarin itu tuh kita dengan sepadat itu jadwal kita, enaknya memang kita masih di satu daerah, satu lokasi, rata-rata masih di satu lokasi, kayak di Alana, dari Siraman di Air Java Village, kemudian nanti pindah resepsi di Colomadu, kemudian ke Alana, pindah ke Lor-In, dan di sama Ramada itu kan masih satu kecamatan dan masih satu jalan, masih satu garis lain. Jadi memang yang bolak-baliknya nggak terlalu hektik, walaupun tetap ada teman-teman yang lain, ada tim yang lain juga tetap ke
luar dari Jawa Madu kayak yang tim pemberkatan ke Karanganyar sama ada yang tim ke Paraguay. Cuma memang beruntungnya jadi masih satu area, jadi masih bisa backup, masih bisa di running ke dari venue satu ke venue lainnya kayak gitu. Terus serunya lagi kemarin apa ya? Yaitu sih mungkin experience baru buat kita buat megang intimate wedding yang benar-benar pengantin full mingle. Jadi kalau teman-teman atau calon pengantin pengen wedding intimate dan sebagainya, harus diakui memang di Solo harus itu masih awam ya, jadi masih orang Solo memang terbiasa piring terbang duduk makan di hidangan kadarnya, jadi agak challenging. Cuman kemarin berhasil karena tamunya juga tidak 100% dari Solo dan dari luar kota, dan yang lain pun kayak di Ramada, di Grandi juga bisa terkondisikan seperti itu. Cuma memang tetap ya ada beberapa sekian persen, nggak nyampe 50%, kamu pasti menanyakan kok seperti ini kayak gitu. Itu sih calon-calon buat Behind the Wedding episode ke berapa tadi? Keempat ya, dari keempat. Semoga bisa jadi referensi kamu buat semoga bisa jadi referensi kamu untuk literally mengenalkan Behind the Wedding episode keempat. Semoga bisa jadi referensi kamu buat menata atau mengatur rencana pernikahan kamu. Kalau kamu ingin mengajak bekerja sama dengan Wedding Solo terkait penataan acara, manajemen acara, planning dan lain sebagainya, kamu bisa hubungi kita di sosial media kita. Kayak gitu, ikutin terus video kita karena di sini juga masih banyak banget agenda yang harusnya kayaknya harus kita dokumen aja karena seru banget. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya.